Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kini kita masuk ke segmen Kreatif dan kita akan bahas mengenai cuan dalam startup manajemen e-commerce dan sudah tersambung melalui video conference ada Bu Jessica Hendra Wijaya, Chief Innovation Officer atau CIO of Shipper dan Alloshop Indonesia. Apa kabar Bu Jessica? Baik, selamat pagi Mas. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kreatif kali ini. Semoga kita sehat selalu ya Bu Jessica ya. Oke, Sehat Bu selalu, ya. Jessica, sebelum kemudian mengenal lebih lanjut dengan Alloshop lah, bagaimana sih Anda melihat trend shifting penjualan produk-produk gitu ya dari platform konvensional ke e-commerce belakangan? Ya, saya lihat tren penjualan di platform e-commerce sebenarnya sudah sangat populer ya dari beberapa tahun ke belakang, terutama di waktu COVID-19 di mana banyak UKM dan brand owner yang melakukan shifting penjualan mereka dari offline ke online. Dari tahun ke tahun pun jumlah transaksi di e-commerce dilihat terus meningkat dan diprediksi juga bahwa transaksi ini bisa mencapai 104 miliar dolar di tahun 2025. Jadi e-commerce tersebut menjadi salah satu kontributor terbesar di ekonomi digital Indonesia. Artinya secara potensi ini besar banget dan juga pandemi ini Betul, menjadi sebuah trigger shifting yang lebih masif gitu ya. Karena mungkin masyarakat juga menjadi lebih terbiasa untuk berbelanja secara online gitu. Kalau kita betul. kemudian bandingkan dari satu platform ke platform yang lain gitu, mana sih sejauh ini yang mungkin digemari oleh brand lah untuk kemudian mereka memiliki platform e-commerce, Bu Jessica? Ya, ini yang juga saya lihat di beberapa tahun terakhir, berbagai platform e-commerce terus berinovasi ya dalam memberikan pengalaman yang terbaik untuk seller. Di mana objektifnya adalah meningkatkan traffic, interest dari pembeli, dan ujung-ujungnya ke penjualan. Salah satu fitur yang saya lihat semakin populer dan disukai oleh dua belah pihak, seller maupun buyer, adalah live stream. Jadi live stream ini menjadi daya tarik utama untuk meningkatkan aktivitas pembelian masyarakat, sekaligus strategi utama untuk pelaku usaha atau seller untuk meningkatkan omset dan ekspansi pasar mereka. Uh, Kita lihat semua pemain e-commerce di Indonesia, baik itu Shopee, TikTok, Tokopedia, dan Lazada, terus berlomba-lomba untuk mengambil peran penting ini di bidang live stream. Karena ujung-ujungnya seller mau terus berinteraksi dengan pembeli secara real time, dan itu juga penting untuk membangun trust dan kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka. Sehingga ujungnya tadi lagi objektifnya adalah mendorong sales. Gitu. Oke, ya somehow ini kemudian menjadi sebuah refreshment ataupun mungkin amusement tersendiri melihat orang jualan online begitu dan juga ujung-ujungnya bisa membeli produk tersebut yang dipromosikan karena berjualan secara interaktif dan juga live streaming begitu ya. Oke, kalau Betul. kita lihat apa sih kendala yang sering dialami oleh seller saat mereka ingin memiliki platform e-commerce ataupun mungkin melakukan activation di platform e-commerce-nya mereka gitu. Kendalanya sejauh ini apa menurut findings dari tim dari Alloshop? Jadi semakin banyak seller yang jualan e-commerce ya, karena kan semakin populer. Ini artinya persaingan pun makin ketat. Jadi challenge yang paling besar untuk brand owner adalah bagaimana brand tersebut dapat mendiferensiasikan produk mereka di pasar. Makanya di sini sangat penting untuk strategi pemasaran yang baik, dan yang paling pentingnya juga adalah core-nya itu harus mendorong brand value dari produk tersebut. Hmm. Tapi ada juga kendala-kendala lain seperti kendala logistik, teknologi, dan peraturan dari platform yang dari waktu ke waktu terus berubah. Mhm, mhm. Tapi yang paling penting sih dari sisi brand mereka cukup aware mengenai tren ini dan harus di-cater ya, yang jelas penyesuaian di dalam internal mereka kemudian ini yang harus dilakukan karena model bisnisnya ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Oke, Betul. terkait dengan challenges tadi, solusi apa sih yang sebetulnya ditawarkan oleh Alloshop? Ini kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Bu Jessica ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa dan saya masih berbincang bersama Bu Jessica Hendra Wijaya, Chief Innovation Officer atau CIO of Shipper dan Alloshop Indonesia. Tadi kita sudah sempat sampaikan terkait dengan ataupun sempat kita bahas mengenai tren penggunaan platform e-commerce bagi brand ataupun seller begitu ya dan bagaimana sebetulnya dari masyarakat sendiri juga sudah mulai aware melakukan shifting yang tadinya kemudian belanja konvensional sekarang lebih tend to belanja maksud kami ke platform-platform e-commerce. Ini tadi sempat disampaikan dari brand ataupun seller sempat menghadapi challenges lah ketika mereka ingin memaksimalkan platform e-commerce-nya mereka. Lalu solusi apa sih yang ditawarkan oleh Alloshop, Bu Jessica? Ya,
Jadi di Halo Shop ini kami berperan sebagai e-commerce enabler. Enabler ini term baru ya, jadi kalau term konvensional mungkin sebagai distributor, cuma di bidang online. Kami membantu brand dalam meningkatkan penjualan mereka di platform e-commerce. Solusi apa aja yang kita sediakan? Jadi sebagai brand baru yang misalnya mau launch di marketplace atau di e-commerce, kita akan bantu setup store-nya dan launch store-nya. Adapun juga store management, jadi kami melakukan merchandising-nya selaku kayak misalnya distributor, penempatan produk di etalase. Ini sama aja, cuman di bidang online-nya. Jadi kita memastikan penamaan dan visual produk di toko online dilakukan dengan benar. Untuk promosinya, kita sebut campaign management. Jadi dari concepting promosi, misalnya untuk double day campaign. Ya sebentar lagi 88, 99, dan selanjutnya payday campaign, flash sale, dan promosi lainnya itu juga akan kita bantu manajemennya. Dan terakhir kembali lagi ke live stream dan social content delivery. Ini tentunya kami bantu juga untuk brand karena peran live stream dan video content yang semakin penting untuk meningkatkan penjualan. Selain dari sisi promosi dan pemasaran tadi, Halo Shop sebagai bagian dari shipper juga membantu di bidang logistiknya. Jadi itu dari pergudangan, manajemen inventory, dan juga pengiriman. Jadi sebenarnya solusi kita end-to-end ya, membantu pelaku usaha dan brand dari segi pemasaran sampai logistiknya. Oke, artinya ini memang menjadi sebuah, solusi yang komprehensif ya untuk memaksimalkan platform e-commerce sehingga kemudian logistiknya juga tadi, di-support begitu. Oke, sejauh Betul. ini, berapa brand yang sudah join dan juga sudah ditangani lah dan menjadi klien dari, Aloshop sendiri, Bu Jessica? Ya, saat ini di Alo Shop kami sudah mengelola sekitar 100-an lebih brand ya. Jadi brand lokal yang skala SME sampai enterprise level itu kita kelola. Oke, jadi, range market yang dituju bervariasi ya antara SME ataupun Betul. UMKM, dan juga korporasi yang memang besar. Oke, model bisnisnya seperti apa untuk Aloshop sendiri dan stream revenue-nya, berarti dari apa, services yang kemudian ditawarkan tadi ya atau, ada model bisnis yang lain? Dari services yang tadi kita tawarkan, Mhm, jadi tergantung dengan kebutuhan brand ya, apakah brandnya mau meningkatkan di marketplace-nya saja, live stream dan social content-nya, atau untuk pergudangannya atau logistiknya pun perlu dibantu. Jadi sebenarnya setiap solusi kita itu bisa kita tailor atau customize sesuai dengan kebutuhan brand. Gitu. oke, lalu kalau bicara mengenai target dari Aloshop sendiri dalam jangka menengah ke panjang apa saja, Bu Jessica? Hmm. Di tahun ini kami terus fokus untuk membantu lebih banyak brand lokal untuk berkembang di Indonesia ya. Tapi ke depannya kita juga lihat peluang untuk brand lokal untuk melakukan ekspansi di pasar Asia Tenggara. Dan tentunya Alo Shop dapat membantu ekspansi tersebut dari segi penjualan maupun logistik. Salah satu pasar yang menurut kita cukup menarik itu adalah pasar Thailand. Mmm, Dan juga di bulan lalu kebetulan kita juga baru aja launch ekspansi di Alo Shop di Thailand. Dan kami sangat berharap ke depannya makin banyak brand lokal yang melihat potensi pasar ekspor tersebut. oke, apa sih dari karakteristik market lah ya ataupun mungkin brand Mm-mm. dari Indonesia dan juga Thailand, sehingga kemudian Anda menjadikan Thailand sebagai satu, negara, pertama kalau tidak salah in terms of ekspansi dari cakupan Betul, market Aloshop ya, yang dituju ya. gitu, apa yang unik dari market Thailand? Kita lihat pemain e-commerce-nya platformnya sama ya. Mmm, Jadi semua pemain e-commerce regional players-nya kurang lebih sama dan behavior-nya pun sama. Jadi yang sangat disukai oleh market Thailand itu fashion, skincare, dan lainnya itu kurang lebih sama. Jadi kita lihat karena behavior-nya sama, uh, tentunya brand lokal yang kuat di Indonesia bisa menuju ke pasar tersebut juga. oke, kalau boleh tahu range, services fee yang ditawarkan, range-nya lah ya untuk UMKM hingga Hmm. korporasi itu, di range berapa, jika kemudian mereka ingin memaksimalkan platform e-commerce mereka, Bu Jessica? Ini maksudnya fee untuk Alo Shop-nya, Iya 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 iya, untuk, ya fee Alo Shop-nya ya. iya betul, Ya, untuk, mm-mm. biaya yang harus dikeluarkan atau investment yang harus dikeluarkan lah ya oleh sebuah brand, katakanlah untuk range UMKM range-nya berapa, untuk yang korporasi range-nya berapa gitu, agar kemudian market dapat gambaran, oke kalau mau pakai jasanya dari Aloshop harus siapkan berapa gitu. Iya, jadi selayaknya distributor ya. Hmm, Distributor itu kita juga ambil revenue share. hmm, Jadi sebenarnya kita tidak ada fixed fee, lebih ke
share dari penjualan Mhm, gitu. mhm. Jadi share persenan dari penjualan. Nah inilah yang sebenarnya sangat membantu brand lokal pada saat kita bantu ya. Jadi ini kan juga incentivize tim Aloshop untuk terus meningkatkan penjualan klien-klien kita. Baik, Gitu. sejauh ini sudah profit, ada target soal profitabilitas? Iya, kita selalu membangun bisnis dengan mindset profitabilitas ya. Mhm, mhm. Jadi apalagi ini kan sesuatu yang service penjualan barang, ya tentunya kita sangat melihat ke sana. Baik, apalagi marketnya besar begitu ya, dari sudut Betul. pandang brand dan juga marketnya begitu ya. Bu Jessica, waktu kita terbatas. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Kereta kali ini. Sukses untuk teman-teman di Aloshop dan juga Shipper. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri podcast kali ini, kita akan lihat kembali pergerakan dari Bursa Efek Indonesia ataupun mungkin IHSG to be exact. Em, Sekarang sudah berada di level berapa? Ada di level 7.265, itu adalah level tertinggi yang sudah dicapai sejauh ini. Pergerakan IHSG level terendah di 7232, bergerak sejauh ini menguat 0,23%. Dan saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, Telkom, BBNI, Antam, kemudian BSBK, ISEA, TINS, PSAB, dan juga Inco. Sementara top losers ada AMMN, Brand, BRPT, Cuan, PTRO, Live, Meja, Kija, dan juga Asa. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.